Angel Gallardo Kak, boleh, mari kita bahas. Tapi sebenarnya gue mau kasih info sama kalian, video ini agak sedikit panjang karena ini adalah akhir dari seri gue bahas kartel. Oke, siapa dia? Miguel Angel Felix Gallardo, dijuluki El Padrino, sang godfather. Dia tuh pendiri kartel Guadalajara tahun 1980-an. Dia dianggap sebagai arsitek perdagangan narkoba modern di Meksiko. Soalnya dia tuh yang nyatuin kelompok-kelompok kecil jadi federasi besar. Dan ini menurut gue menarik. Kenapa? Karena dia bisa mengubah aturan main dunia kriminal di Meksiko. Nah, ada beberapa fun fact tentang Felix Gallardo. Yang pertama, sebelum jadi gembong narkoba, dia tuh seorang polisi federal dan pengawal pribadi gubernur Sinaloa. Koneksi politik yang dia punya dipakailah buat bangun sistem plaza. Bukannya berperang, jadi dia tuh pinter nyatuin semua bandar narkoba di Meksiko kala itu dalam satu organisasi dan dinamai kartel Guadalajara. Ini pertama kali Meksiko tuh memiliki federasi narkoba terorganisir seperti perusahaan modern. Fun fact yang kedua, gue pernah cerita sejarah kartel di Meksiko ke kalian. Awalnya Meksiko itu cuma ekspor ganja dan heroin. Nah di era ini Felix Gallardo melihat peluang emas. Pas jalur laut Amerika di Karibia ditutup, dia tuh langsung ngontak bos Kolombia. Siapa? Benar, Pablo Escobar ya, buat mindahin kokain melalui darat lewat Meksiko. Inilah yang akhirnya membuat kartel Meksiko itu jadi sangat kaya dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fun fact yang ketiga, titik balik hidupnya itu adalah ketika kasus penculikan dan pembunuhan agen DEA Enrique Kiki Camarena di tahun 1985. Kiki ini awalnya berhasil membakar ladang ganja raksasa Rancho Buffalo miliknya kartel. Emosi lah sang El Padrino, soalnya sumber duitnya dibakar. Balas dendam brutal bikin akhirnya Amerika jadi marah, bikin juga dia Operation Leyenda yang memaksa pemerintah Meksiko untuk akhirnya berhenti melindungi El Padrino. Ya, karena ditangkaplah dia. Fun fact yang keempat, setelah Felix Gallardo ditangkap ya pada April 1989, dia tuh menyadari bahwa kayaknya organisasi tunggal besar bakal mudah dihancurin pemerintah deh. Ya hubungilah pengacara, terus nyuruh letnan-letnan utamanya itu buat datanglah ketemu sama dia. Nah, pada saat pertemuan itulah dia secara resmi membagi Meksiko jadi wilayah-wilayah atau dikenal dengan istilah plaza. Jalur Tijuana dikasih ke Arellano Felix bersaudara, itu keponakannya. Jalur Juarez dikasih ke Carrero Fuentes. Jalur Sinaloa dikasih ke El Chapo sama El Mayo. Jalur Sonora dikasih ke Rafael Canaro Quintero. Ini adalah momen di mana federasi berubah jadi faksi-faksi independen. Felix Gallardo berharap mereka tetap bekerja sama di bawah arahannya lah dari penjara. Tapi siapa sangka kalau malah jadi persaingan wilayah dan memicu perang antar kartel yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan fun fact yang terakhir, setelah puluhan tahun di penjara dengan keamanan maksimum, dia akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di tahanan rumah dengan kondisi fisik yang udah hancur. Di wawancara tahun 2021 dia bilang lah, hidup saya udah berakhir, saya nggak punya harapan. Keluarga saya juga udah menggali lubang buat kuburan saya. Kesian ya. Ini adalah akhir dari rangkaian cerita kartel yang sudah kita bahas dari El Mencho, Escobar, Amado, sampai El Padrino. Ya, satu pola, meskipun orangnya sudah jatuh, tapi sistemnya terus hidup. Sekarang pertanyaan gue buat kalian, kita lanjut bahas misteri apa lagi nih? Masih mau misteri dunia gelap? Atau pindah ke misteri sejarah lain? Tulis di kolom komentar ya. Yang paling banyak requestnya gue akan angkat. Oke, jadi episode berikutnya. Dan kalau ada yang mau nambahin fakta-fakta atau sudut pandang lain, feel free to drop in comment. Lana Radora pamit, oke? Bye-bye.